Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak pada hari ini? Baik. Alhamdulillah. Gimana? Ini adil semua? Hadir. Berapa jumlah kita ini? 16. Adil semua ya? Ya, alhamdulillah. Oke, anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang pendidikan agama Islam. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi kalau baiknya sebelum kita memulai pembelajaran ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Minta satu di antara kalian ada yang memimpin doa, kira-kira siapa yang doakan? Oke, silakan Abdul Bumi. Marilah teman-teman kita berdoa untuk mengawal pembelajaran hari ini. Berdoa live. Oke, kita sebelum melanjutkan tentang pada hari ini iman pada kitab Allah, Pak ingin mengetahui dulu sebelumnya, apakah sudah sampai mana kalian sudah mengerti tentang iman kepada kitab-kitab Allah, ya? Nanti yang bisa menjawab silakan tunjuk tangan, ya, tunjuk tangan. Kira-kira apa selama ini apa yang kamu ketahui tentang iman? Oke, silakan. Apa itu iman? Percaya dan yakin. Percaya Dan yakin. Oke. Kalau kitab, apa arti kitab? Wahyu Allah. Wahyu Allah, firman Allah. Allah yang diturunkan kepada Rasul. Oke. Anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui sebelumnya. Ya, tolong diperhatikan di depan. Jadi sebelum memahami, sebelum kita belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah ini, jadi ada 3 kompetensi dasar yang harus kita penuhi nantinya setelah mempelajari iman kepada kitab-kitab Allah ini. Yang pertama, beriman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bersikap tentang spiritualnya, ya. Spiritualnya, bahwa kita yakin, percaya nantinya. Yang kedua, ini berkenaan tentang sosial, menghayati perilaku toleran sebagai implementasi dari beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang ketiga, ini tentang pengetahuannya, bahwa setelah kita belajar nanti kita memahami akan makna beriman kepada kitab-kitab Allah. Setelah belajar nanti ada tujuan, beberapa tujuan nantinya setelah pelajaran ini. Kita diharapkan mampu menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, mampu menyebutkan kitab-kitab yang wajib kita imani. Yang ketiga, mampu menyebutkan nama-nama nabi yang menerima kitab-kitab yang wajib kita imani itu. Yang keempat adalah menjelaskan isi kitab-kitab Allah. Jadi ada 4 kitab itu yang harus kita tahu apa saja isinya, gitu ya. Jadi sebelum mempelajari ini, inilah yang harus kita pahami
tentang iman kepada kitab Allah ini. Oke, selanjutnya saya menginginkan sebelum kita pelajari ini nanti, saya harap kita membagikan kelompok. Jadi setelah memperhatikan apa yang disampaikan tentang materi pada hari ini, nanti kita berdiskusi di dalam kelompok untuk merangkum atau meresum, ya, membuat konsep tentang apa yang sudah dipelajari nantinya. Silakan nanti diskusikan di kelompoknya masing-masing. Kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, nama-nama kitab Allah SWT. Yang ketiga, kandungan isi kitab-kitab Allah SWT. Nah, sebelum memulai pembelajaran ini agar lebih berkah dan diridhoi Allah SWT biar kita, mari kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kita akan bicara mengenai pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Oke, ini setelah menyimak dengan seksama video pembelajaran ini tentang iman kepada kitab Allah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Setelah ini kita akan mencoba untuk berdiskusi di kelompok. Jadi ada catatan-catatan kecil yang kita mungkin kamu catat tentang video pembelajaran tadinya. Nanti di kelompok silakan setiap kelompoknya membuat konsep, ya, buat konsep tentang iman kepada Allah, iman kepada kitab Allah. Berdiskusi kelompoknya berdasarkan penggunaan tugasnya. Sudah, saya kira cukup. Oke, silakan apa yang sudah yang dihasilkan dari diskusi, silakan kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya ke depan. Siapa kira-kira kelompok 1? Oke, silakan. Sampaikan apa hasil diskusi yang sudah disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasulnya. Ada 4 kitab yang wajib diimani. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Nama Taurat berarti hukum atau syariat. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad ke-10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Kitab yang terakhir yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi dan Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kitab Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 Masehi, kurun waktu tahun 611 sampai 632 Masehi. Kami ditugaskan untuk menjelaskan tentang pokok-pokok ajaran dalam kitab Taurat, yaitu 1. Perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. 2. Larangan menyembah patung atau berhala. 3. Larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. 4. Perintah menyucikan hari Sabtu. 5. Perintah menghormati kedua orang tua. 6. Larangan
membunuh sesama manusia. 7. Larangan berbuat zina. 8. Larangan mencuri. 9. Larangan menjadi saksi palsu. 10. Larangan mengambil hak orang lain. Itulah hasil presentasi diskusi kelompok kami. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Selanjutnya kelompok 2. Siapa yang menyampaikan? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Pengertian iman kepada kitab Allah adalah percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada rasul-rasulnya. Ada 4 kitab-kitab yang harus kita imani. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 Masehi pada kurun waktu 611 sampai 632 Masehi dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Yang ketiga yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud. Yang keempat, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan pada abad ke-1 Masehi dan diturunkan kepada Nabi Isa. Kami ditugaskan untuk mencari kandungan kitab-kitab Zabur. Ada 3 kandungan kitab-kitab Zabur. Yang pertama yaitu kitab Zabur berisi kumpulan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan segala nikmatnya. Yang kedua, hikmah Zabur merupakan petunjuk untuk kaum Nabi Daud. Dan yang ketiga adalah kitab Zabur berisi zikir, doa, nasihat dan hikmah. Mungkin itu saja hasil presentasi dari kelompok 2. Jika terdapat kesalahan itu datangnya dari saya sendiri, dan jika terdapat kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk selanjutnya kelompok 3 disampaikan dulu ujian. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Ada 4 kitab yang harus kita imani. Pertama, kitab Taurat diwahyukan oleh Nabi Musa, diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi. 2. Kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam, diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi. Ketiga, kitab Injil diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam, diturunkan pada abad ke-1 Masehi. Yang keempat, kitab Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, diturunkan pada abad ke-7 Masehi. Kelompok kami ditugaskan untuk menjelaskan tentang kandungan kitab Injil. Yang pertama, perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. 2. Membenarkan keberadaan kitab Taurat. 3. Menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. 4. Menyelesaikan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Itu saja hasil presentasi dari kami. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang terakhir ya, kelompok 4. Siapa yang menyampaikan? Silakan. Oke, Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul yaitu iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ada 4
kitab-kitab yang harus kita imani, yaitu Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, 2 yaitu Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, yaitu 3 Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan 4 Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami ditugaskan menjelaskan tentang pokok-pokok ajaran yang terkandung dalam Al-Quran. 1. Akidah atau keyakinan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan, seperti mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan meyakini malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. 2. Akhlak atau budi pekerti, yaitu berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. 3. Ibadah, yakni yang berkaitan dengan tata cara beribadah seperti salat, zakat, dan ibadah yang lainnya. 4. Muamalah, yakni berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia. Yang terakhir, tarikh atau sejarah, yaitu kisah-kisah orang dan umat terdahulu. Itulah hasil diskusi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman sekalian telah menyampaikan hasil diskusinya. Ke depan, alhamdulillah dapat melaksanakannya dengan baik. Jadi sebagai catatan bagi kita bahwa kitab yang diturunkan oleh Allah ke muka bumi melalui Rasul atau insan pilihannya ini tiada lain adalah untuk aturan, untuk hukum, untuk sebagai pedoman dalam langkah kita menjalani kehidupan. Al-Quran adalah kitab yang terakhir yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Yang kedua, kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran ini hanya untuk kaum sendiri, kaum yang hanya pada saat itu saja, ya. Sedangkan Al-Quran adalah pedoman untuk seluruh manusia sampai akhir zaman nantinya. Jadi karena memang Al-Quran ini adalah kitab yang diperuntukkan manusia sampai akhir zaman, maka Al-Quran ini adalah yang paling sempurna dan dijaga oleh Allah atas keutuhannya. Jadi semenjak diturunkan secara berangsur-angsur pada masa Nabi Muhammad sampai hari ini, maka Allah lah yang menjaga keutuhannya. Sampai di sini Bapak kira. Namun sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, ada yang perlu sampaikan bahwa pertemuan kita selanjutnya kita masih tetap pada iman pada kitab-kitab Allah, hanya submaterinya yang berbeda. Kita akan mempelajari pada pertemuan selanjutnya submateri tentang dalilnya. Dalil untuk kewajiban beriman kepada Allah ini tertera di mana? Nah, ini Al-Quran ayat berapa? Itu yang kita pelajari yang akan datang. Boleh dicari dulu, dibaca-baca. Yang kedua, hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Nanti diisinya juga di sana tentang bagaimana sikap kita, ya. Bagaimana sikap kita, perilaku kita, cara kita beriman kepada kitab Allah dalam kehidupan, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita mengakhiri pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih perhatiannya. Terakhir saja, usikum fi nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.